Selamat datang ya SPPD Jamil Padang. Rangkaian acara workshop konseling. Nah, pada siang hari ini kita berkesempatan simulasi pelaksanaan ikut aku Jamil Padang dari Alumni Teknologi Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat diterapkan saat bapak-bapak, ibu-ibu semua kembali ke rumah sakit masing-masing. Baiklah, kita mulai saja simulasinya. Pasien dan keluarga masuk ke dalam IGD diantar oleh petugas pos ke depan station triase dan disambut oleh dokter jaga triase. Saya dokter Julia, hari ini ada yang bisa kami bantu? Sudah sejak kapan Bu? Satu jam yang lalu. Ada kita pengen movement atau bicara PO? Ada dong, ada movement dan bicara PO. Kak, tolong aktifkan Postpro. Kostro di ruang intermediate IGD. Kostro di ruang intermediate IGD. Perawat triase bertugas menunggu pasien. Lalu operator menghubungi petugas kapur, petugas tadi bukan persiapan. Perawat triase memasang monitor untuk memeriksa tanda-tanda vital, EKG, dan memeriksa gula darah stick. Perawat triase kedua memasang galur asuhan pertama pada tangan pasien serta mengambil darah rutin, dan mengumpulkan titik sampel kontrol pada belangko laboratorium. Radiografer standby di ruangan CT scan. Petugas labor memprioritaskan pemeriksaan sampel dengan belangko labor yang bertanda tersedia. GP melakukan anamnesis lengkap pada pasien dan keluarga serta melakukan pemeriksaan fisik pasien. Bisa diangkat coba tesnya seperti apa? Itu maksimalnya coba yang tangan bisa diangkat. Coba ini kan yang kiri bagaimana Pak? Coba diangkat. Jadi waktu pemeriksaan saya, kita curiga Bapak Yogi mengalami aku pernah baca satu kali. Jadi kita ada suatu tes yang sabuk itu agak sistem juga sedia. Nah, kita cek dulu dulu. Pasien kemudian dibawa menuju ruangan CT scan. Gula darahnya 200 tuh. Lanjut lagi. Kak yang Pak Anjir yang baik. Kita bawa ke ruangan CT scan tapi kelihatan bahwa Dari sini.
Baik, Bapak Ibu, setelah ini kita akan menuju ruangan CT scan. Kebetulan di RSUD Dr. M. Jamil itu ruangan CT scan berada dekat dengan IGD, jadi menunjang untuk kebutuhan tata laksana yang tersebut. Pada pasien kemudian dilakukan CT scan, dokter jaga langsung melihat hasil CT scan dari monitor yang ada diagnosis stroke hiperaktif. Kemudian dokter jaga melakukan konsultasi. Persiapan untuk trombolytik dosis 0,6 mg/kg referensi. Baik, kami persilakan yang kami lakukan. Terima kasih dokter. Pasien kemudian dibawa kembali ke ruangan. Dokter jaga melakukan edukasi kepada istri pasien. Itu dari hasil CT scan itu bapak mengalami suatu kelihatan jadi ya maksudnya jadi kita ada namanya polisis jadi ada beberapa yang cari keluar darah di otak kami masukkan itu mesti usulan melakukan pencekalan dan juga kematian apakah ibu bersedia baik di sini ada beberapa formulir yang akan ibu tanda tangani bagaimana juga bagaimana Jadi untuk tata laksana stroke ini kami menyediakan beberapa lembar formulir adalah pemberian persetujuan atau inform consent. Kemudian ada formulir edukasi. Nah, untuk edukasi ini seperti biasa kita jelaskan prosedur yang akan kita jelaskan juga indikasi konkret. Kemudian resiko apa yang bisa terjadi apabila dilakukan tindakan dan resiko apa yang kita tindakan-tindakan. Kemudian ada juga checklist untuk indikasi dan kontraindikasi dari IV trombolisis. Satu saja tentang kontraindikasi maka IV trombolisis tidak dapat kita lakukan. Nah, kemudian untuk pemeriksaan radiologi atau brain CT scan di Jamil masih menggunakan belangko dan untuk tanda kepada tugas radiologi bahwa ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan situs tepatnya kita bekerja dengan stenografis. Berbeda halnya dengan laboratorium, kebetulan di Jamil sudah menggunakan elektronik, jadi di situ ditandai saja diagnosis dibuatkan sito hot stroke, jadi petugas laboratorium bisa tahu dan memprioritaskan untuk pengerjaan laboratorium. Kita lanjut ya, Ibu. Ada pasien kemudian dilakukan IV trombolisis. Dari DPDP neurologi 0,6 per kilogram. Diberikan dosis 10%, sisanya dihabiskan dalam waktu 1 jam. Dalam proses IV trombolisis berjalan 1 jam, kita lakukan kontrol intensif sejak 15 menit. Itu meliputi hemodinamik, tanda-tanda vital, dan defisit neurologis.
15 menit pertama sudah berjalan, maka dokter jaga melakukan kembali pemeriksaan pada pasien. Bisa digerakkan Pak? Bisa digerakkan 15 menit pertama, kondisi pasien masih sama, tidak terjadi perburukan. 15 menit kedua, dilakukan lagi pemeriksaan ulang pada pasien. Pak Yudi bisa digerakkan tangan kanannya. Bisa digerakkan jari-jarinya. Kakinya yang sebelah kanan bisa digerakkan. Tangan kiri sama kaki kiri nggak ada masalah ya Pak ya? Ternyata pada pasien di 15 menit kedua itu terjadi bentukan finish di mana kaki dan tangan itu lagging. Kemudian dokter jaga melakukan konsultasi ulang lagi kepada DPJP. Dok, kepada pasien sudah kita lakukan tindakan hipnosis, lalu tindakan kesannya perburukan dok, pasien masih sadar, lalu kelemahannya bertambah menjadi 0, sekarang NIH-nya turun ke 10 dok. Mohon advice-nya dok, silakan misalnya intervensi dok. Baik, terima kasih dokter Reno. Kemudian dokter jaga melakukan konsultasi kepada DPJP neurointervensi. Buat saya sih kayak dokter jaga yang dilihat ini dok, pada pasien masuk IGD akhir-akhir bisa banyak banget. Dengan stroke infarkt akut konses makul jantung teman baik dan kanan masuk enak udah dilakukan tindakan IV pembolusi sesuai di advice-kan. Sekarang kesannya perburukan dok, pasien masih sadar tapi NIH turun menjadi 10. Mohon advice dok. Baik, kami persiapkan untuk thrombectomy. Terima kasih dokter Dewi. Hasilnya dipersiapkan untuk dilakukan thrombectomy oleh Catlet. Kemudian melakukan edukasi lagi kepada keluarga meminta persetujuan. Setelah persetujuan didapat akan dilakukan persiapan pada pasien. Baik, Ibu, kita sudah melakukan tindakan trombolysis, tetapi kemudian kadang-kadang itu kepada Bapak. Kita selanjutnya merencanakan untuk tindakan yang namanya thrombectomy, Bu. Jadi nanti akan dimasukkan kateter itu dari selang tangan, nanti itu akan langsung balik ke udara. Jika memang nanti ada kesulitan, itu akan dicoba untuk digunakan dengan tindakan thrombectomy. Tujuannya itu sama untuk menurunkan kecepatan dan juga kematian. Apakah itu bersedia? Baik, kami persiapkan dulu dan nanti ada juga informasi yang perlu disampaikan. Seperti halnya pada tindakan IV trombolisis tadi, maka pada pasien dan pada keluarga dilakukan lagi edukasi. Ada beberapa form ya kan. Biasanya yang pertama itu adalah form persetujuan, kemudian form edukasi, kemudian form backing atau penandaan lokasi operasi. Nah, pada pasien itu dipasangkan kateter, kemudian dilakukan pencukuran pada rambut pubis. Kemudian pasien kita bawa ke cath lab untuk Bapak Ibu dan boleh mungkin dijelaskan. Kenalkan, nama saya Hesti. Sudah pendidikan 1 bulan kemarin di intervensi. Jadi pasien dari IGD untuk ini ya sirkulasi ya, kemudian dilakukan thrombectomy. Thrombectomy pada dasarnya dibutuhkan untuk anestesi umum ya dok ya.
spesies imun nanti didampingi dengan spesialis nutrisi. Nanti masuk ke cat lab, pasiennya pindahkan ke meja, sudah didampingi dengan spesialis anestesi. Untuk pengangkatan kita tidak ada film babi. Untuk pertama silakannya kita DSA dulu, kemudian ini kita bawa sterilisasi kita, kemudian instrumen dan sudah kebutuhan kalau butuh DSA atau trombotomi atau kiat sudah kita tentukan di box. Terima kasih. Mungkin bisa dilihat-lihat juga ya Bapak Ibu, di sini ada lemari untuk kebutuhan BMHP. Ya, BMHP. Kemudian ini ada monitor yang bisa dipantau intraoperatif saat kita mengerjakan. Nah, jadi biasanya di sini ada radiolog juga yang standby untuk operasional alat radiologinya. Jadi ada anestesi, ada neurolog, ada radiolog, kemudian ada asisten sirkuler. Ya. Kemudian jika nanti sewaktu-waktu dibutuhkan, mungkin akan ada untuk tindakan pada stroke hemorragik mungkin di onset kecil dari 72 jam, ada indikasi untuk dilakukan coiling. Nah, bekerja sama dengan bedah saraf. Di M. Jamil itu ada Dr. Adi. Mungkin setelah dilakukan thrombektomi, ketika pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan ekstubasi, kita transfer pasien ke ICU.